Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walhamdulillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwana fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum. Kita lanjutkan pelajaran kita dengan kitab Bulughul Maram oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah. Kita sampai pada hadis yang ke 340. Hadis yang ke 340, yaitu berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, wa an Wa'il bin Hujr radhiyallahu anhu qala, dan dari Wa'il bin Hujr yang Allah telah meridainya. Wa'il bin Hujr adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qal, beliau berkata, Sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fakana yusallimu an yaminihi. Aku pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka beliau biasanya salam ke kanan dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa an shimalih, dan beliau salam ke kiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi. Kata Al-Hafidz
Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dengan sanad yang sahih. Naam. Maka ikhwanna fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum, di dalam hadis yang mulia ini menunjukkan kepada kita tentang sifat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengakhiri salatnya dengan mengucapkan salam 2 kali. Mengucapkan salam 2 kali, yaitu ke kanan dan ke kiri. Nah, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis yang lain, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Maka inilah salat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah sifat salamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu beliau melakukan salam sebanyak 2 kali, ke kanan dan ke kiri. Maka di sini ada beberapa catatan. Catatan yang pertama, ucapan salam ke kanan dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan ucapan salam ke kiri dengan lafaz Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini ucapan salam yang terdapat dalam riwayat Abu Daud yang dinukilkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani dalam riwayat ini. Naam. Yang kedua, terdapat dalam sebahagian riwayat bahwa ucapan salam ke kanan dan ke kiri sama, tanpa ada tambahan lafaz wa barakatuh. Jadi lafaznya itu Assalamualaikum warahmatullahi ke kanan dan Assalamualaikum warahmatullahi ke kiri. Nah, demikian yang datang dalam riwayat-riwayat yang sahih. Nah, datang dalam riwayat-riwayat yang sahih. Catatan yang ketiga, datang dalam sebahagian riwayat yang sahih pula bahwa pada salam ke kiri juga ada tambahan wa barakatuh, kalimat wa barakatuh, sehingga salam ke kanan juga adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begitu juga ke kiri sama, ada tambahan wa barakatuh, yakni Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi tambahan
wabarakatuh, baik pada salam ke kanan atau pada kedua-dua salam, itu juga datang dalam riwayat-riwayat yang sahih. Catatan yang keempat, bahwa tambahan kalimat wabarakatuh pada kedua salam adalah dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kadang-kadang, jadi tidak sering. Nah, tidak sering, sehingga yang paling sering itu adalah Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullah. Ini yang paling sering. Nah, datang dalam riwayat-riwayat yang sahih. Adapun kalimat tambahan wabarakatuh itu kadang-kadang saja. Kadang-kadang saja. Nah, itulah sifat salam Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika keluar dari sholat beliau. Faedah yang kedua, yakni hukum salam. Apa hukum salam di dalam sholat? Maka jumhur ulama berpendapat bahwa salam itu adalah rukun dari rukun-rukun sholat. Jumhur ulama berpendapat bahwa salam itu rukun dari rukun-rukun sholat. Naam. Yani secara umum ya. Maka kalau seseorang dia sholat tanpa, atau dia keluar dari sholatnya tanpa mengucapkan salam, maka sholatnya batal. Iya, sholatnya batal. Karena dia meninggalkan salah satu rukun. Pertanyaan, apa hukumnya salam yang kedua di dalam sholat, yaitu salam ke kiri? Kalau hukum salam itu sendiri rukun, apakah kedua-duanya atau satunya saja? Maka bagaimana hukum? Apakah wajib salam yang kedua, yaitu salam ke kiri? Nah, menurut sebahagian ahlul ilmi, bahwa salam ke kiri, kalau seandainya seseorang dia melakukan sholat dengan satu kali salam saja, salam ke kiri saja, lalu dia tidak melakukan salam ke kanan saja, lalu dia tidak melakukan salam ke kiri, maka sahhat salatuhu, salatnya tetap sah. Salatnya tetap sah. Berarti yang namanya rukun itu hanya salam ke kanan saja. Ya. Kalau seorang misalnya dia salam itu ke kanan saja, lalu dia sudah keluar dari sholat, dia tidak sholat salam ke kiri lagi, apa hukum sholatnya? Ya sah, hukumnya tetap sah. Nah, ini pendapat kebanyakan ahlul ilmi. Sebagaimana Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam Fathul Bari yang dikarang oleh beliau berkata, al-qailuna bi taslimataini aktaruhum ala annahu law iktasara ala tasmiyatin wahidatin ajza'ahu wa sahhat salatuhu. Ya, orang-orang yang berpendapat bahwa harus ada dua salam, itu kebanyakan
mereka lebih banyak berpendapat demikian atas orang yang berpendapat law iqtasara ala taslimatin wahidah, orang yang berpendapat kalau dia salam itu satu kali saja maka ajza'ahu wa sahhat salatuhu, cukup baginya dan salatnya apa? Sah. Wa dzakarahu Ibnul Mundhir ijma'an mimman yahfadhu anhu min ahli ilmi. Dan Al-Imam Ibnu Mundhir telah menukil ijma' dalam hal ini dari kalangan ahlul ilmi. Yaitu kalau dia salam satu kali saja ke kanan maka cukup bagi dia dan sholatnya dianggap juga sah. Ya. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Meskipun ada sebagian ulama yang berpendapat harus dua-dua salam, tidak boleh satu saja. Ya. Nah, pendapat yang disebutkan oleh para jumhur ulama itu kalau dia salam ke kanan saja maka itu juga cukup dan sholatnya dianggap sah. Nah, kemudian faedah yang berikut, bagaimana kaifiyah salam, tata cara salam. Tata cara salam yaitu dia memberikan salam di dalam sholatnya. Sebagaimana diterangkan oleh Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizana wa hafizahullah di dalam Tashilul Ilmam, syarah terhadap Bulughul Maram, itu beliau menerangkan bahwa seseorang dia memulai salam itu dari depan dan dia berhenti ketika benar-benar dia menoleh ke sisi kanannya sampai orang-orang yang di belakang bisa melihat pipinya. Jadi bukan hanya sekedar palingkan sedikit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukan. Tapi benar-benar dia menoleh. Sebagaimana datang dalam riwayat bahwa Nabi kalau salam itu menoleh sampai orang yang berada di belakang beliau bisa kelihatan putih pipi beliau. Ya. Jadi benar-benar leher itu diputar menoleh sampai ke kanan, kemudian kembali baru ke kiri lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai benar-benar menoleh ke arah kiri. Begitu. Bukan hanya sekedar dipalingkan. Ya. Nah, begitulah kaifiyah salamnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita beri catatan bahwa kebanyakan para ulama atau sebagian para ulama mengatakan bahwa ketika seseorang dia mengucapkan salam itu dia hadirkan niatnya atau dia meniatkan untuk keluar dari sholat. Begitu dia salam, dia terbersit dalam niatnya bahwa inilah akhir daripada sholatnya. Dengan salam ini maka dia keluar dari sholatnya. Namun andai dia tidak menetapkan niat demikian, maka juga cukup bagi dia. Ya. Namun yang disunahkan yang afdal, yang utama, ketika dia mengucapkan salam itu diiringi dengan niatnya untuk keluar dari sholat. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Selanjutnya berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, wa anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, dan dari Mughirah bin Syu'bah yang Allah telah meridainya. Mughirah bin Syu'bah
adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau berkata, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana yaqulu fi duburi kulli salatin maktubah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam biasa membaca setiap kali selesai sholat wajib, yaitu setiap selesai sholat 5 waktu, sholat 5 waktu, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam setiap kali selesai dari sholat 5 waktu itu beliau membaca wirid, zikir. Di antaranya zikir ini, la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah, wahdahu la syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah, lahul mulku wa lahul hamdu, lahul mulku wa lahul hamdu, yakni baginya seluruh kerajaan dan bagi Allah pula segala pujian. Lahul mulku wa lahul hamdu, baginya, bagi Allah azza wa jalla seluruh kerajaan dan baginya pula segala pujian. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan Allah azza wa jal adalah maha menentukan segala sesuatu, maha kuasa atas segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'taita, ya Allah, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau berikan. Wala mani'a wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau halangi. Tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau halangi, ya Allah. Allahumma la mani'a lima a'taita wala mu'tiya lima mana'ta, ya Allah, tidak ada yang bisa menghalangi apa yang Engkau beri kepada seseorang, dan tidak ada pula yang zat yang bisa memberi apa yang Engkau halangi dari seseorang. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu, dan sesungguhnya kekayaan tidak akan bermanfaat bagi pemiliknya, karena kekayaan itu adalah milik Engkau, ya Allah. Yani wala yanfa'u dal jaddi minkal jaddu, yani dan tidak bermanfaat segala harta benda kecuali amal saleh selain daripada iman dan amal saleh, minkal jaddu, karena segala kekayaan itu berasal dari Engkau, berasal dari Allah azza wa jal. Kata Al-Hafidh muttafaqun alaih, hadits ini dikeluarkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya. Maka ikhwana fiddin azani Allah wa iyyakum, makna yang terdapat di dalam zikir ini adalah makna yang sangat agung sekali, yaitu zikir yang mengandung kalimat tauhid dan zikir yang mengandung makna penghambaan seseorang kepada Allah tabaraka wa ta'ala,
serta dia menyandarkan dan meyakini bahwa segala sesuatu itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena kehebatan dia, sehingga dia tidak merasa bahwa kalaulah Allah Azza wa Jalla memberikannya suatu nikmat, suatu karunia, dia tidak merasa atau tidak merasa bahwa memang dia pantas untuk mendapatkan nikmat itu, memang dia layak untuk mendapatkan karunia tersebut, memang karena dia adalah orang yang beramal, dia orang saleh, dia melakukan kebaktian, dia melakukan ini dan itu, maka dia wajar untuk mendapatkan ini dan itu. Tidak demikian. Tetapi apa? Semua itu berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau seandainya berapa banyak pun amalan yang engkau lakukan atau berapa banyak pun upaya yang engkau lakukan, namun Allah Azza wa Jalla menghalangi atau tidak memberikan engkau karunia, dan mungkin Allah tidak menuntun engkau untuk melakoni, menapaki jalan-jalan untuk mendapatkan karunia Allah Azza wa Jalla, maka sama sekali engkau tidak akan bisa meraihnya. Jadi bukan karena kehebatanmu, kepintaranmu, kecerdasanmu, ketakwaanmu, banyaknya ibadahmu, bukan, tapi semata-mata karena karunia Allah Azza wa Jalla. Sebab itu dikatakan di sini bahwa wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah maha kuasa atas segala sesuatu. Allahumma la mani'a lima a'taita. Ya Allah, tidak ada yang dapat mencegah apa yang Engkau beri. Wala mu'tiya lima mana'ta. Dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau halangi, apa yang Engkau cegah. Wala yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Al-jadd itu kekayaan, ya. Al-jadd itu apa? Maknanya apa? Kekayaan. Jadi apa? Kekayaan, harta benda dan seterusnya. Nah, maka la yanfa'u dzal jadd, tidak bermanfaat orang yang memiliki kekayaan harta benda, ya, selain daripada iman dan amal saleh. Dan apa? Minkal jadd, segala kekayaan itu berasal dari Allah Azza wa Jalla, milik Allah Azza wa Jalla. Nah, maka di sini beberapa faedah penting. Yang pertama, disunnahkan untuk membaca dzikir ini selepas sholat maktubah, sholat 5 waktu. Selepas sholat 5 waktu. Nah, yang membaca dzikir ini ya ketika selesai salam boleh, ya, karena dzikir-dzikir di dalam sholat itu tidak ada keharusan untuk berurutan, kecuali datang dalam nas-nas apa yang memang dibaca oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam lebih dulu. Seperti, ya, setelah selesai salam Nabi langsung bertakbir 3 kali, kemudian beristighfar 3 kali. Nah, itu datang dalam riwayat bahwa inilah lafaz-lafaz dzikir yang pertama kali dilakukan oleh Nabi setelah salam. Kemudian setelah itu, ya, ini Allahumma la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Nah, jadi apa? Setelah itu baca ini, dzikir ini, dan seterusnya. Berikut dzikir-dzikir yang banyak yang dibaca oleh seseorang, dengan catatan tidak ada keharusan bahwa dia harus berurutan. Nah, tetapi di sini yang kita katakan bahwa dianjurkan membaca dzikir ini ketika setelah selesai sholat maktubah, sholat 5 waktu. Nah, ya, ini semua sholat. Apakah sholat zuhur, apakah sholat asar, apakah sholat isya, atau sholat maghrib, ataupun sholat subuh. Seluruh sholat 5 waktu, seluruh sholat 5 waktu. Nah, kemudian di sini kita sebutkan beberapa catatan yang terkait dengan faedah daripada dzikir yang mulia ini.
Di antaranya terdapat kalimat yang menunjukkan atau yang merupakan keutamaan yang paling agung, ketaatan yang paling agung dan utama. Di dalam zikir ini terdapat kalimat yang menunjukkan ketaatan yang paling agung dan utama. Nah, yaitu apa? Ya karena di dalamnya mengandung penetapan keesaan Allah Subhanahu wa taala dan menafikan sekutu-sekutu bagi Allah Azza wa Jalla. Yaitu di dalamnya terdapat penetapan keesaan bagi Allah dan menafikan apa? Sekutu-sekutu bagi Allah. Penetapan tauhid, tauhidul ibadah, dan menafikan, meniadakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu apa? Asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Penetapan bahwa sesembahan yang berhak disembah itu hanyalah Allah Azza wa Jalla. Kalimat ini kalimat yang didakwakan oleh seluruh para anbiya dan para rasul. Para anbiya dan para rasul. Sampai-sampai ketika Nabi Allah Musa alaihi salatu wassalam berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, meminta suatu dzikir, diajarkan suatu dzikir. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan Nabi Allah Musa untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Nah, dan betapa agungnya kalimat ini sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan jaminan kepada orang yang mengucapkan kalimat ini dengan ikhlas dan semata-mata mengharapkan pahala melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu man qala la ilaha illallah, barang siapa yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah, yang dengan kalimat itu dia mencari pahala melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala, niscaya apa? Adkhalahallahul jannah. Allah Azza wa Jalla akan memasukkan dia ke dalam surga. Naam, atau kama jaa fil hadits. Nah, begitu pula terdapat di dalam hadis qudsi, bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, la ataitani, kalau seandainya engkau menghadapku, ya, biqurabil khataya, biqurabil khataya, dengan biqurabil ardi khataya, dengan dosa sepenuh bumi, tsumma laqitani wa lam yusyrik bi syai'an, kemudian engkau bertemu dengan aku dalam keadaan tidak mempersekutukan aku dengan suatu apapun, niscaya ataituka biqurabiha maghfirah, aku akan mendatangi engkau dengan ampunan sebanyak itu pula, kata Allah, atau kama jaa fil hadits. Maka kita katakan kalimat ini terkandung di dalamnya ketaatan yang paling agung dan paling utama. Ketaatan yang paling agung dan paling utama. Nah, kemudian di dalamnya ada pengikraran terhadap rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala, keesaan Allah dalam rububiyah Allah Azza wa Jalla, yaitu lahul mulku wa lahul hamdu, kepadamu milikmulah segala kerajaan dan milikmulah, kepadamulah segala pujian. Segala pujian. Engkau memiliki rububiyah secara mutlak. Allah Azza wa Jalla kuasa, wa huwa ala kulli syai'in qadir, kuasa atas segala sesuatu. Allah memiliki hak rububiyah. Allahumma la mani'a lima a'taita, dan engkau ya Allah tidak ada yang bisa menghalangi apa yang engkau berikan. Wala mu'tiya lima manata, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang engkau halangi. Yani apa-apa yang ditetapkan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang dapat menghalangi. Dan apa-apa yang ditiadakan oleh Allah, tidak ada seorang pun yang dapat mendatangkannya. Tidak dapat. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi, dan yang Allah kehendaki tidak akan pernah bisa terjadi.
Masyaallahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa-apa yang Allah kehendaki itu pasti akan terjadi, dan apa-apa yang tidak Allah kehendaki itu tidak akan bisa pernah terjadi. Inilah hakikat dari makna kalimat Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Ya Allah, tidak ada orang yang dapat menghalangi apa yang Engkau berikan, dan tidak ada pula orang yang dapat memberi apa yang Engkau halangi. Hatta satu jagat raya ini, seluruh penduduk yang ada di bumi ini, mereka memberikan Engkau angin surga, ya, menjaminkan kepada Engkau demikian dan demikian, memberikan jaminan, memberikan harapan, ya, dan seterusnya. Tetapi ketahuilah bahwa semua itu tidak akan pernah bisa terjadi kecuali dengan izin Allah Azza wa Jalla. Maka sandarkanlah kepada Allah, sandarkanlah kepada Allah Azza wa Jalla. Jangan sandarkan kepada orang-orang yang memberi atau orang yang menjanjikan kepadamu ini dan itu, karena bisa jadi di perjalanan Allah menghalanginya dan dia tidak berdaya untuk mewujudkan apa yang dia katakan, ya. Nah, tidak ada seorang pun mampu untuk mewujudkan apa yang dia cita-citakan atau apa yang dia katakan, apa yang dia impikan, kalaulah Allah Subhanahu wa taala menghalangi. Maka dari situ la mani'a lima a'taita, tidak ada yang bisa memberi menghalangi apa yang Engkau beri. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang bisa memberi apa yang Engkau halangi. Ada orang, dia bisa saja mengatur berbagai macam makar, tipu daya untuk membinasakan, mencelakakan seseorang. Tetapi semua perencanaannya itu bisa batal di tengah jalan kalaulah Allah memang tidak menghendakinya. Allah gagalkan apa yang dia rencanakan, apa yang dia impikan, apa yang dia susun, serapi mungkin strateginya. Kalau Allah tidak berkehendaki, maka Allah akan gagalkan dia di tengah perjalanan. Begitu pula kalaulah seluruh manusia di permukaan bumi ini dan seluruh makhluk mereka bersatu untuk memberikan manfaat, memberikan sesuatu atau menghalangi sesuatu dari seseorang dengan berbagai macam cara. Mereka berusaha sedemikian rupa dengan sungguh-sungguh, dengan strategi-strategi, perhitungan-perhitungan yang tepat, ya, upaya-upaya yang semaksimal mungkin untuk menghalangi seseorang dari mendapatkan sesuatu. Tapi kalaulah Allah Azza wa Jalla menghendaki bagi dia sesuatu itu adalah milik dia, maka tidak ada seorang pun yang dapat menghalanginya. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla mengatakan la mani'a lima a'taita, tidak ada. Rasulullah mengatakan la mani'a lima a'taita, tidak ada yang dapat menghalangi apa yang Engkau beri. Wala mu'tiya lima mana'ta, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang Engkau halangi. Sebab itu wala yadillu man adait, ya, tidak ada yang bisa menjadi tercela orang yang Engkau bela, ya, tidak akan menjadi tercela orang yang engkau bela, dan tidak akan bisa mulia orang yang Engkau rendahkan, ya. Nah, maka ini intinya adalah apa? Kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kemudian wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd, yani ya, segala apa yang diburu oleh manusia dalam kehidupan dunia ini, segala apa yang dikejar oleh manusia dalam kehidupan dunia ini adalah fana, sia-sia, hampa. Dia hanyalah sebuah iming-iming, sebuah khayalan yang sebatas pada kegembiraan, berfoya-foya, berlomba-lomba, tetapi semuanya fana di sisi Allah selain daripada iman dan amal saleh. Selain daripada iman dan amal saleh. Nah, kenapa Allah Azza wa Jalla mengatakan bahwasanya al-malu wal banun zinatul hayatid dunya, harta dan anak-anak hanyalah perhiasan saja dari keindahan kehidupan dunia. Dia hanya perna-perni saja dalam kehidupan dunia untuk menghiasi dunia. Tetapi dia bukanlah sesuatu yang inti, tetapi dia hanyalah sebuah hiasan. Dia sebuah hiasan.
Kapan ketika seseorang tertipu dengan hiasan dunia, maka tenggelamlah dia dalam ketertipuannya. Kapan ketika seseorang menghadapi dunia ini seadanya, dia tidak tertipu dan dia abaikan segala macam hal yang dapat menipu dia, dapat melalaikan dia dari ketaatan kepada Allah, maka dialah yang akan muncul sebagai pemenang dalam perlombaan di negeri kehidupan dunia ini. Nah, kemudian selanjutnya berkata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimana wa rahimahullah, wa an Sa'd bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, dan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yata'awwadhu bihinna dubura kulli salatin. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam biasa memohon perlindungan kepada Allah di belakang setiap sholat, yakni setiap kali selesai sholat. Setiap selesai apa? Sholat. Pada setiap selesai sholat. Selesai sholat, Nabi biasa membaca doa. Adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam biasa memohon perlindungan kepada Allah pada setiap selesai sholat, yaitu dengan kalimat-kalimat Allahumma inni a'udzubika minal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau. Aku berlindung kepada Engkau dari kebakhilan, pelit, kikir. Ya, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari sifat pelit, sifat kikir yang luar biasa. Wa a'udzubika minal jubni, dan aku berlindung kepada Engkau dari sifat jubn, penakut. Sifat apa? Penakut, pengecut, tidak berani menghadapi masalah, takut berhadapan dengan segala sesuatu. Sifat pengecut, jubn, sifat yang tercela, sifat yang tercela. Wa a'udzu bika min an uradda ila ardalil umur, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah Azza wa Jal dari an uradda ila ardalil umur, di apa, kembalikan ya, menjadi pikun. Yaitu aku berlindung kepada Engkau dari sifat an uradda ila ardalil umur ini, kalau disingkat ya pikun ya, pikun. Jadi dikembalikan ila ardalil umur, yakni kepada sesuatu yang masa lalu, yang lalu, begitu. Ardalil umur yaitu di umur-umur yang lalu, yang ketika masih kanak-kanak. Jadi kalau kita terjemahkan secara bebas itu pikun ya. Ini aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari apa? Kepikunan, dari sifat kepikunan. Itu sifat pikun. Kata orang Tehoro bilang leu-leu. Leu-leu itu ya pikun itu sudah. Ya. Nah. Kemudian apa? Wa a'udzu bika min fitnatid dunya, dan aku berlindung kepada Engkau dari fitnah dunia. Aku berlindung kepada Engkau dari fitnah dunia. Wa a'udzu bika min adabil qabri,
dan aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur, ya Allah. Aku berlindung kepada Engkau dari azab kubur. Nah, di sini di dalam hadis yang mulia ini ada beberapa pelajaran penting ya. Ada beberapa pelajaran penting. Yang pertama, ya dianjurkan ya untuk membaca doa ini setiap selesai sholat. Setiap selesai sholat wajib itu kan ada dzikir, ada wirid. Maka jangan lupakan termasuk di dalamnya membaca doa ini. Seseorang dia selesai dzikir, selesai wirid, kemudian dia boleh lanjutkan dengan mengucapkan doa-doa dalam bentuk dzikir ya. Itu sebagaimana pada riwayat Mughirah bin Syu'bah tadi, dan juga pada riwayat Sa'ad bin Abi Waqqas ini. Doa-doa yang sangat bagus sekali, dzikir-dzikir yang sangat bagus yang jangan dilupakan oleh seseorang di setiap kali selesai sholat. Sholat wajib. Maka ini dihafal ya. Dihafal ini. Doa-doa ini. Setiap selesai sholat. Supaya kalau selesai sholat itu tidak duduk-duduk melamun, tapi baca dzikir dan baca wirid. Termasuk di dalamnya doa-doa yang ya di dalamnya yang diperlakukan sebagaimana dzikir. Nah, ini seperti Allahumma inni a'udzubika minal bukhli wa a'udzubika minal jubri wa a'udzubika min an uradda ila ardhil umur wa a'udzubika min fitnatid dunya wa a'udzubika min adzabil qabri. Nah, kata Al-Hafidz rawahul Bukhari. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimana wa rahimahullah di dalam sahihnya. Maka ini dianjurkan sunnah membaca dzikir ini setiap selesai sholat zuhur, asar, maghrib, ya, isya, subuh. Nah, kemudian di dalam hadis ini ada faedah berikut. Faedah yang kedua, yaitu dianjurkan untuk memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari sejumlah akhlak yang tercela. Sejumlah akhlak yang tercela. Nah, ya, di antara akhlak-akhlak yang tercela yang disebutkan dalam hadis yang mulia ini, yaitu adalah apa? Yang pertama, al-bukhul, bakhil, pelit. Nah, karena sifat bakhil itu dapat menghalangi seseorang dari akhlak yang mulia, menghalangi seseorang dari apa? Ringan tangan, dari sedekah, dari infak, ya, dan seterusnya. Bahkan mungkin dapat menghalangi dia dari menunaikan kewajibannya berupa zakat. Zakat mal, zakat fitrah. Dia mau kasih keluar, dia bakhil. Karena dia sayang dengan hartanya. Ya. Harta itu sudah terlanjur merasuk dalam jiwanya. Sehingga kalau tidak ada itu seolah-olah dia hidup jasad tanpa ruh. Ya. Nah, kepikiran, jadi lemas, ya, karena tidak ada uang misalnya, ya, jadi bahaya. Ya, sehingga dia lebih mencintai hartanya daripada pahala. Ya, maka kalau dia diberikan pilihan antara mengeluarkan hartanya untuk mendapatkan pahala dan memegang erat hartanya, maka dia akan pilih pegang erat hartanya. Dengan apa? Dijanjikan oleh sejumlah iming-iming syaitan. Simpan itu hartamu, karena nanti bagaimana kalau kau sakit tiba-tiba, bagaimana mau cari uang dari mana? Itu pegang hartamu, nanti kalau kamu tiba-tiba ada bisul mau ke puskesmas bagaimana? Ya, berarti kalau kuku mah nanti mau cabut kuku bagaimana? Nanti kalau kamu ini dan itu, ya, diiming-iming oleh iming-iming syaitan. Padahal apa?
tidaklah segala sesuatu yang terjadi pada diri seorang hamba kecuali dengan takdir Allah dan pasti atas kemampuan sang hamba. Pasti atas apa? Kemampuan sang hamba. Jika kalau Allah Azza wa Jalla memberikan dia rasa sakit demikian dan demikian, maka pasti Allah memberikan kesanggupan bagi dia untuk menanggung perkara tersebut. Kalau seandainya dia tidak punya finansial, maka pasti Allah kirimkan orang lain atau kirimkan solusi untuk dia dengan cara yang lain. Pasti. Ya. Nah, hanya saja kadang-kadang ya kita tidak sadari. Sehingga kita berpikir seolah-olah inilah usaha kita untuk keluar dari problem kita. Begitu. Padahal tidak. Kenapa? Ya karena Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, Allah menetapkan, Allah umumkan, Allah maklumatkan kepada kita di dalam ayatnya, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala membebani suatu jiwa melainkan yang dia sanggupi. Nah, kalau seandainya Allah memberikan kita suatu ujian yang kita tidak sanggup, maka itu artinya Allah membebani kita. Ya, Allah mendolimi kita. Dan itu tidak mungkin, Allah tidak zalim. Iya. Dan begitu Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita. Allah memudahkan kita. Karena prinsipnya inna dina yusrun, agama ini memudahkan manusia. Memudahkan manusia. Dan yang kedua, kalau kita bersifat bakhil, itu artinya kita mendahului takdir. Karena setan akan mengiming-imingkan kita dengan sejumlah peristiwa yang kita tidak tahu, lalu kita seolah-olah mendahului takdir. Nanti begini maka saya harus begini, nanti begini maka saya harus begini. Begitu. Kalau bagaimana kalau nanti kepala saya sakit, bagaimana kalau nanti saya ini, nanti ini saya ini, makanya dia pun lakukan ini dan itu. Seolah-olah dia mendahului takdir. Ya. Nah, oleh sebab itu asuransi-asuransi, ya, BPJS, itu kan ada seolah-olah seseorang dia mendahului takdir. Ya, makanya perkara ini dilarang. Perkara ini apa? Dilarang. Kemudian apa ya ikhwan? Fintina azani Allah wa iyyakum. Itulah sifat bakhil. Dia malas berkorban, tidak mau berkorban. Ya, untuk mendapatkan pahala akhirat itu. Nah, itu dia tidak mau. Kalau bersifat mengeluarkan materi dia tidak mau. Dia tidak mau. Nah ini berat hati bagi dia. Mau kasih keluar itu dia pikir 1000 kali pikiran. Ya, bagaimana caranya, bagaimana ini nanti demikian, ini bagaimana dan seterusnya. Padahal apa? Kata Imam Ad-Dahabi, ini orang yang tertipu. Ini orang yang tertipu. Kenapa? Karena dia tertipu dengan kehidupan dunianya, dia pelihara hartanya, akhirnya dia mati tinggalkan harta itu dan ahli warisnya yang bersenang-senang. Ya. Akhirnya dia susah cari, dia susah rawat, ternyata ahli warisnya ongkang kaki santai menikmati kekayaan yang dia tinggalkan. Ini orang yang tertipu. Begitupun Al-Imam Ibnu Qudamah dalam Mukhtasar Minhajul Qasidin mengatakan, ya, bahwasanya dunia ini melalaikan. Orang yang mahrumun alaiha, orang yang tidak mendapatkan dunia, mahrumun anha, orang yang tidak mendapatkan dunia ini yastagilu bitalabiha, dia sibuk untuk mencarinya. Nanti kalau seandainya dia sudah mendapatkan dunia, maka dia sibuk untuk apa? Bihifdhiha wa tamattu'i biha. Dia sibuk untuk jaga, rawat ini, jangan ini, nanti begini, dan dia sibuk bernikmat-nikmat dengannya, maka inilah penyakit yang paling berbahaya bagi dirinya, yaitu bakhil. Kalau dia sudah cinta dengan hartanya, maka dia bakhil. Dia apa? Dia akan bakhil. Dan ini sifat yang tercela. Akhlak yang tercela. Yang kedua apa? Yang kedua adalah al-jubn. Penakut. Pengecut. Orang yang pengecut itu apa? Dia tidak bisa memperoleh kemuliaan. Tidak bisa memperoleh kemuliaan. Karena dia tidak punya keberanian untuk apa? Melalui rintangan. Tidak punya keberanian untuk melalui rintangan. Dan tidak punya nyali untuk berkorban jiwa dalam perjuangan. Jiwa, harta, dia mau berkorban dalam perjuangan itu tidak punya nyali. Tidak punya apa? Nyali. Padahal kehidupan ini ada banyak hal yang harus dilakukan dengan pengorbanan. Ya. Tidak bisa orang duduk nyantai-nyantai lalu dia mendapatkan segala apa yang dia mau. Tidak bisa. Harus ada pengorbanan. Dia harus berjuang. Dan dalam perjuangan itu harus ada pengorbanan.
Karena tidak ada namanya perjuangan tanpa pengorbanan, tidak ada. Orang berjuang mau hafal Quran, dia harus berkorban. Berkorban apa? Korban waktunya untuk main-main, korban waktunya untuk malas-malas, korban waktunya, korban, supaya dia harus berhasil. Jadi dia berjuang. Begitu pula orang apa? Dia ingin cari harta misalnya, mendapatkan harta yang banyak. Dia berkorban, berjuang. Dia berjuang. Dia berjuang, di situ ada pengorbanan. Ada pengorbanan. Begitu orang juga dia ketika mau di dalam kehidupan yang damai, tentram, ya, dia juga berjuang. Berjuang ketika menghadapi musuh, dia berkorban. Setelah itu baru dia menang, baru dia mendapatkan kemuliaan, mendapatkan ganimah, mendapatkan pangkat dan seterusnya. Maka tidak ada dalam perjuangan itu yang dilalui tanpa adanya pengorbanan. Orang pengecut, penakut, itu dia tidak mau menghadapi perjuangan. Tidak mau menghadapi perjuangan. Dan tidak punya nyali untuk berkorban dalam perjuangan. Tidak punya nyali untuk apa? Berkorban dalam perjuangan. Ini jubun, sifat yang tercela. Sifat yang tercela. Nah, dan ketahuilah, kejayaan Islam ini tidak akan pernah bisa diraih. Tidak akan pernah bisa diraih kalau lahir generasi-generasi yang pengecut. Generasi-generasi yang pengecut. Tidak punya nyali untuk membela Islam. Tidak punya izzah. Ya, tidak punya kehormatan di hadapan musuh-musuh Islam. Karena apa? Akhirnya agama Islam ini direndahkan dan dilecehkan. Ya, karena generasi-generasi yang pengecut. Nah, kemudian apa? Sifat yang tercela, akhlak yang tercela berikutnya itu apa? Adalah sifat yang tercela, yakni kepikunan, yaitu kondisi umur lemah. Nah, ketika seorang dia sudah tua, dia kembali pada posisi umur yang lemah sehingga dia pikun, kekanak-kanakan, ya, dan seterusnya. Ya, bahkan bisa jadi kadang-kadang dia mengalami hal yang tidak sadar diri. Kadang-kadang kayak orang gila, sadar lagi, gitu. Ini kepingunan, sifat yang tercela. Waliyadzubillah. Waliyadzubillah. Yang berikut adalah apa? Sifat yang tercela, yaitu hubbud dunya, cinta terhadap dunia. Maka dari itu di sini dianjurkan untuk berdoa, wa a'udzubika min fitnatid dunya. Dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari fitnah dunia, dari fitnah dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita doa, ya, supaya berlindung dari fitnah dunia ini. Di antaranya apa? Allahumma la taj'alid dunya akbar hammina. Ya. Ya Allah wa mablagha ilmina. Ya Allah, jangan Engkau jadikan dunia ini sebagai sebesar-besar ambisi kami, dan jangan pula Engkau jadikan dunia ini sebagai puncak dari pengetahuan kami. Ya. Jangan orang itu pengetahuannya seputar dunia dan dunia saja. Dan juga jangan orang itu ambisinya dunia dan dunia saja. Duduk dengan dia yang diceritakan dunia, dan begitu terusnya. Kalau dia punya permasalahan, kita tanya apa masalahnya, pasti masalahnya dunia juga, ya. Tidak ada masalahnya, aduh anak nih hari ini karena kurang ibadah ini, anak sholatnya kurang, anak sholat sunnahnya melemah, anak baca Qurannya melemah. Itu tidak ada dalam urusan akhirat, dunia saja. Apa puncak semangatnya dunia, ya. Apa pengetahuannya juga dunia. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita untuk berlindung dari fitnah dunia, Nah, dunia dan segala macam tipu dayanya. Kemudian apa? Wa'udzubika min adzabil qabri, dan aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari adab kubur, Dan perkara yang berkaitan dengan adab kubur ini sedikit banyaknya telah Ana jelaskan pada pertemuan yang lalu. Naam, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Ila huna ya ikhwan, naktafi bihadzal dars. Kita cukupkan pelajaran kita sampai di sini insyaallah taala. Kita lanjutkan pada pelajaran berikutnya biidznillah. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.